Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini di puasa yang baik. Anak-anak semuanya masih tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan puasa, tapi kita tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Oke anak-anak, untuk saat hari ini yaitu kita akan belajar tema 8 subtema keempat, yaitu tentang menjaga keselamatan di perjalanan ya. Nah anak-anakku, marilah kita mengawali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, hari ini tujuan pembelajarannya yaitu belajar bahasa Indonesia tentang menentukan nama pada kalimat yang ditulis benar. Kemudian yang kedua, menyimpulkan kegiatan bekerja bakti berdasarkan cerita yang dibaca. Kemudian yang matematikanya yaitu menghitung lama kegiatan dalam hari dan minggu ya. Nah, di sini ada teks yaitu tentang bersama-sama membersihkan jalan. Jalan di lingkungan rumah Inung merupakan jalan yang ramai dilalui kendaraan. Namun akibat hujan, jalan itu dipenuhi sampah dan lumpur. Sampah dan lumpur membahayakan para pengguna jalan. Sepeda motor ataupun mobil akan tergelincir sehingga mengakibatkan kecelakaan. Sampah yang tidak dibersihkan akan menjadi sarang kuman penyakit, itu akan mengganggu keselamatan warga. Oleh karena itu, warga desa bersama-sama membersihkan jalan. Tidak ada perbedaan yang menghalangi mereka meskipun beda asal daerah ataupun agama. Semua bersatu membersihkan jalan. Dalam waktu yang singkat, jalan kembali bersih. Kini jalan pun aman untuk dilalui kendaraan walaupun selamat dari serangan penyakit ya. Nah, menjaga kebersihan dan keselamatan saat di perjalanan tidak hanya sebatas membasmi kuman. Lalu apalagi coba kalian perhatikan ya gambarnya ya. Apa komentar kalian terhadap gambar tersebut? Boleh tidak kalau misalkan di sini kita membuang sampah sembarangan saat kita berkendara. Coba, baik tidak apa yang mereka lakukan? Nah, keselamatan atau bahaya yang akan kita dapatkan. Nah, ya, keselamatan diri kita dan orang lain. Nah, jadi bukan hanya oleh yang membuang sampah saja yang tidak selamat, orang pun tidak akan selamat karena akan mengganggu para pengguna jalan yang lainnya ya, seperti itu. Kemudian sama halnya dengan gambar yang sesuai dengan gambar ini. Ada pengendara motor yang tidak menggunakan helm. Kira-kira mereka itu selamat tidak di dalam perjalanan? Bisa saja selamat, tapi dikhawatirkan. Kenapa kita harus senantiasa menggunakan helm? Karena untuk menghindar dari kecelakaan ya, seperti itu. Dan tidak hanya itu ya, sebetulnya kalau helm itu adalah pelindung diri ketika kita panas, kita tidak akan merasakan kepala kita kepanasan ya. Nah, dan kalau misalkan bahayanya kecelakaan kalau menggunakan helm itu kepala kita akan terlindungi ya. Jadi keselamatan kita insya Allah akan menyelamatkan diri kita dan orang lain. Jadi kita harus senantiasa menjaga ya keselamatan diri kita. Kemudian apa yang akan terjadi jika nanti misal nih kita tidak menggunakan helm? Salah satunya akan mengakibatkan hal-hal yang kecelakaannya yang lebih fatal, apalagi dalam posisi kepala kita yang tidak menggunakan helm, itu akan sangat fatal ya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keselamatan di perjalanan? Nah, berapa hal yang harus diperhatikan untuk menjaga keselamatan perjalanan. Yang satu, menggunakan helm ketika berkendara atau
bersepeda. Kemudian yang kedua, selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan sabuk pengaman ketika di mobil. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan ya. Nah, pergi ke museum sejarah. Ino dan teman-teman telah tiba di museum di museum. Di pintu museum, ibu guru membagikan tiket masuk. Pada tiket tertulis harga tiket sebesar Rp5.000. Dalam penulisan harga terdapat tanda titik. Nah, digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menggunakan jumlah ya. Nah, Ino pergi ke museum sejarah 1 bulan yang lalu. Nah, kira-kira menurut kalian kalau misalkan 1 bulan itu yang pernah ibu ceritakan, kira-kira berapa hari? Oke, kita berhitung ya. 1 bulan ada 30 hari atau 31 hari. 1 bulan ada 4 minggu. Nah, 1 minggu itu ada 7 hari. Nah, ini patokan-patokan yang harus sering kalian ingat ya. Ini tidak akan berubah. Pasti ini penghitungan ini adalah akurat ya. Oke, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya seperti biasa kalian komen di kolom komentar nama kelas, kemudian nama siswa, kemudian sudah menyimak. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ibu akhiri kegiatan hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.